anjingnya menggonggong tidak pada tempatnya. Saya ambil galah, saya pukul itu. Saya melakukan hal yang mungkin bagi dia tuh tidak menyenangkan, misalnya ngebully atau. Kalau baik dibalas dengan 2 kali lebih baik itu juga itu masalah juga. Lahirlah adik saya. Saya menjadi anak yang bandel. Ini gara-gara lu lahir nih. You watching Into the Light podcast. Halo semuanya, sekarang kita kedatangan Pak Sony. Halo Pak Sony. Halo. Yes, thank you buat hadir hari ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga. Dan kemarin pas ngobrol sama Helena katanya mau dong sekalian cobain kalau Bro Sony pengen katanya gitu. Ya udah, jadi objektif apa yang kira-kira mungkin udah kepikiran buat dibawa ke sini gitu. Apa sih yang jadi challenge-nya? Mungkin yang paling berpengaruh itu adalah hubungan saya dengan ibu saya. She's a tiger mom. Oke. Jadi widow di usia 37. Oh, oke. Anak 3. Kemudian sakit-sakitan. Mungkin karena stres atau karena apa. Sehingga dia itu menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. I see. Nah, dan itu efek ke saya adalah saya menjadi karakter yang sama, tidak menyenangkan. Susah dekat dengan orang, even though hanya untuk menjadi teman aja. Oke. Karena saya biasa di rumah kalau deket, kalau apa, itu penuh dengan mungkin saran, tapi dengan casing adalah menggurui, tapi dengan nada marah gitu. Berarti yang mau ditelusurin yang mananya nih? Lebih ke arah untuk hubungannya kah, atau terkait dengan mamanya, atau lebih ke arah Karena efeknya ke saya dengan pribadi yang lain kan. Oke. Itu Berarti objektifnya apa kalau misalnya ada satu hasil yang kita bisa dapatkan di sesi ini? pengen lebih jadi karakter yang at least baik lah, yang menyenangkan gitu loh. Menyenangkan. Lebih ke arah komunikasi sama orang lain ya? Iya. Oke. Kasih orang lain. Berarti sempat ngerasa jadi tidak menyenangkan. Salah satunya mungkin asumsinya gara-gara hubungannya dengan ibu yang kurang bagus gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Oh, oke. Masih berlangsung sampai sekarang ya? Iya. Oke. So mungkin kalau boleh ditelusurin perasaan yang dominan apa kalau ingat hubungan dengan ibu misalkan, yang which is tadi disebut tidak menyenangkan gitu. Perasaannya apa, lebih ke kesel kah, marah kah, kecewa Iya, kah? kesel, marah, dan emosian jadinya. Even untuk small things itu bisa jadi marah besar. Oke. Dan satu hal lagi yang saya dapetin adalah gini, kalau saya bicara yang positif, itu jarang sekali untuk didengar sama orang lain. Oke. Tapi sedikit aja bicara negatif, wah itu seperti toa yang bergaung-gaung gitu sama orang. Dan efeknya itu besar. Saya tuh bingung, ini kenapa ini? Padahal saya seneng untuk ngajar, seneng untuk berbicara yang positif. Oke. Tapi itu jarang berefek gitu loh. Berarti aku coba dipisah-pisahin dulu. Karena ini ada tadi kesel, marah, emosian. Terus ada juga yang bicara positif tidak didengarkan. Nah, bisa jadi ini saling berhubungan. Bisa jadi juga dua hal yang terpisah. Mungkin yang awal ketika ingat tadi kesel, marah, emosian. Small things jadi sering marah besar. Perasaan yang dominannya apa? Keselnya, marahnya, atau lebih yang mananya? Keselnya sih. Kesel. Kesel. Kalau ditanya apa tepatnya yang bikin saya kesal? Saya merasa diabaikan. Oh, diabaikan. Tidak merasa berharga, dibuang. Lama-lama saya merasa kalau saya tidak dihargai, ya buat apa ketemu? Saya pernah lihat podcast dengan Pak Maverick ya. Itu pada saat saya misalnya 3 besar, ya. Kok nggak ranking 1? Oh, kok nggak ranking 1? Oke. Udah ranking 1, kok nggak sama kayak adik nilainya? Kerja keras saya, segala apa yang saya ingin buktikan dianggap sepele gitu. Mama saya itu gini, bicara negatif di depan semua orang, tapi positif di belakangnya. Jadi dia nggak mau anak yang dibicarakan positif itu atau dipuji terlalu di depan bangga yang mau dipuji. berlebihan Oke, gitu loh. Bangga yang berlebihan. Oke. Padahal adik saya pada saat saya ngobrol, kok sering dipuji lu sama mama. Loh, dia nggak pernah muji saya loh. Jadi di belakang dia muji sebenarnya. Iya, sehingga saya membutuhkan at least
acknowledgement, bukan rewarding gitu loh. Acknowledge saja, diakui, bukan dipuji. Itu yang saya bawa terus sampai sekarang. Berarti perasaannya apa ketika dibanggakan seperti itu? Perasaannya ada dua. Satu, seneng kan. Senang, oke. Ya, ternyata gue dihargai. Oke. Tapi kenapa di depan orang dengan tujuan show off? Bukan, saya lebih mengharapkan secara pribadi kan. Oke. Wah, hebat ya. Iya. Anak mama udah. Oke, tapi ada senangnya di situ. Waktu Tapi itu, yang besar adalah show off-nya. mengapa tidak saat berdua? Oke, kenapa tidak saat berdua? Oke. Itu yang bagi saya lebih penting ketimbang show off-nya. Oke, mungkin aku akan coba releasing sebagian dulu yang di sini. Yang satu nih joy-nya, tapi joy-nya ini mix feeling tadi ya. Coba di checkpoint dulu ketika ingat lagi, ketika dibanggakan, dia banggakan anak di depan semua orang, tapi untuk show off yang kamu masih rasain apa? Ya nggak berasa apa-apa sih sekarang. Kalau tadi kan beban ya, maksudnya seneng tapi kok kenapa dia show off gitu. Iya. Kalau sekarang rasanya gimana? Lebih ringan. Lebih ringan, tapi masih ada bebannya gak di situ kalau dicek lagi? Udah sih. Udah bersih di situ ya? Iya. Oke, kalau misalkan udah bersih di sana, coba kita telusurin lagi sedikit ke aku membutuhkan acknowledgement dari dia. Aku pengen banget untuk diakui sama dia. Tadi adik pintar-pintar, tapi semuanya di-acknowledge kalau aku selalu dibandingkan. Kalau yang sekarang diingat, perasaannya apa kalau baca yang di atas ini nih? Beda dengan yang tadi. Dan feelingnya itu udah nggak negatif lagi sih. Lucu aja, pernah ya seperti itu ya. Jadi kayak bukan beban lagi ya. Tadi kalau Iya. awal kan kayaknya terbebani banget sama hal ini gitu ya. Oke, so kurang lebih ngerilis kayak gitu sih. Jadi yang awalnya kita rasain beban, begitu dia dibuang di pinpoint di titik yang tepat, suddenly ya kayak ya udahlah ngapain gue pusingin gitu. Iya. Cuma urusan Nggak dulu peduli. masa kecil gitu kan. Tapi buat awal tadi, wah gila gue nggak di acknowledge nih, gue nggak diapresiasi, gini kan, kayak gitu. Kalau bicara positif jangan didengarkan, kalau negatif kayak toa yang bergaung, efeknya besar, kesel marah emosion, small things marah besar. Nah ini belum. Nah, apa yang mana nih yang masih belum? Karena ini kan hubungannya sama orang lain ya. Yang di sini ya? Ah, Oke. Nah, jadi dia heal-nya itu gitu, satu kamar kita beresin. Jadi kalau kayak rumah bawah sadar kita itu, mungkin ada ruangan yang ada traumanya, ada ruangan lagi. Nah, satu ruangan diberesin, kita periksa ruangan yang lain. Gitu. Begitu ada lagi yang bermasalah, kita beresin lagi, nanti kita beresin lagi. Jadi kayak bersihinnya sedikit-sedikit gitu. Iya. Coba dicek lagi kalau di sini. Kalau misalkan ada yang bicara positif jangan didengarkan. Kalau negatif kayak toa yang bergaung, efeknya besar. Kalau ini apa yang dirasain ketika ingat ini? Oh rasanya kesel Kesel terus dan jadi tension di tensionnya kepala. tinggi. Nah, Oke. Karena misalnya mengingatkan akan sesuatu, ini bahaya, nanti mungkin bisa ada shortcut kan, bisa kebakaran. iya. Contohnya itu kan, Oke. tidak dilakukan, Hmm. berulang. Jadi sampai saya jadi nadanya jadi tinggi gitu kan. Oke. Berarti Berarti nunggu kebakaran dulu. yang bermasalah ini berulangnya atau karena bahayanya atau karena tidak dilakukannya atau apa yang bikin keselnya tepatnya? Tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan aku Padahal saya alasannya jelas. Oke, kalau tidak dilakukan berarti aku merasa apa? Kayak Insecure kan, jadi tidak dihargai atau takut. Nah, satu takut? takut ada bahaya, ya kan, potential problem. Oke. Sama satu lagi ya tidak dihargai, jadi Tidak dihargai. sesuatu yang harusnya tidak terjadi jadi terjadi kan, sehingga rugi semua orang dan ada perasaan menyesal kan. Menyesal. So coba kita break yang di sini. Takut merugikan orang, kalau tidak terjadi jadi kerugian. Tadi potential problem. Ketika ingat ini apa yang dirasain? Mungkin lebih tepatnya
bukan tidak peduli sih, tapi udah nggak pikirin terlalu dalam sih. Jadi nggak membebani, Iya, tapi tetap membebani. itu ya aku akan tetap lakukan kan Iya, buat ngingetin. itu Tapi take it easy aja. kalau tadi kan awal begitu nggak didengerin pengen marah gitu kan. Nah kalau sekarang lebih udah belum, udah kosong belum, atau masih ada bebannya? Karena sih. kesadaran kita kan tetap ya aku akan tetap lakukan dong buat kayak ngingetin gitu. Tapi iya, tetap. minimal tubuhnya nggak reaktif lagi. Kalau tadi Iya. kan awal langsung Nggak yang marah atau apa sih? kayak gitu. Kalau sekarang ingat lagi gimana? Ya udah biarin aja. Aman ya? Oke, jadi tidak menyenangkan orangnya, susah deket. Lebih ringan beda sama yang tadi. Yang masih berat apa? Kalau lebih ringan biasa masih ada yang berat. Yang masih ada tersisa apa? Di otak saya tuh munculnya gini, ini saya merasa lebih ringan, lebih nggak pedulian gitu, mau didengar kayak mau enggak gitu kan. Pentingan saya ngomong sesuatu yang baik. Ya. Tapi ada yang muncul adalah tinggal pembuktian. Bener nggak nih? Ini kan belum dibuktikan Oh gitu iya kan. iya. Karena kan biasa emang gitu. Kita di session kan cuma bisa bantu liberate sampai perasaan kita santai gitu kan. Nanti exposure-nya yang akan kita tes di rumah. Ya, Ya, kadang pas ketemu. kadang bener Kak. Kalau misalnya ketemu orang nih ya, Ya. itu bisa saya lagi ngomong serius, itu orang gitu. Oh orangnya nggak peduli gitu. Iya, cuek. kayak- Iya. Distract sedikit aja bisa langsung pergi gitu kan. Nah, giliran saya mencoba menginterrupt ada seseorang yang dua orang ngomong, Iya. susah gitu. Mereka nggak bisa terdistract. Ah, Berarti kan saling asik sendiri. asik. Iya. Nah kalau misalkan Gitu kan. sekarang dirasain apa yang muncul? Misalnya let's say bener ketika mereka lagi asik ngobrol, terus dirimu datang, mereka tetap asik ngobrol berdua gitu. Ya nggak peduli sih. Sekarang Rasanya lebih ringan? lebih ringan aja. Iya. Terus kalau misalnya kayak dengerin terus mungkin orang yang nggak merhatiin, apa yang dirasain? Nah itu masih agak kesel tuh. Masih ada kesel. Ah. Oke oke. Nah jadi bisa ngebedain ya. Ketika masih ada tuh kita nginget aja tuh ada. Tapi kalau misalkan dia udah hilang, diinget lagi pun udah hilang. Nah jadi kita mesti separasiin. Jadi kalau masih ada kita beresin lagi. Itu belum selesai, kita jangan sampai pindah kamar tadi. Nah jadi coba kita telusurin itu dulu. Ketika misalkan Apakah mungkin ada hubungannya dengan saya suka tanda kutip balas dendam? nggak tahu, tapi kita tes telusurinnya dari sana. Karena gini, misalnya saya sering menganggap orang gini, oh rupanya kamu hanya mengerti pakai bahasa kamu ya. Oke. Contohnya bahasa nyuekin saya. Oke. Aku akan cuekin kamu. Karena itu bahasa yang kamu ngerti kan. Oh, oke. Sakitnya atau nggak enaknya dicuekin. Oke. Atau nggak didengarkan. Nah saya akan balas. Oke. Nah, sebelum kita asumsi ke sana, mungkin aku coba cek dari perasaannya lagi. Balik lagi, kalau mau lari ke psychology, aku akan tarik lagi ke Oh, physiology-nya. Jadi ini tadi mau lari lagi nih ke ranah psikologis, akan analisa apakah aku gara-gara begini. Tapi daripada kita asumsi, periksa aja di perasaannya. Jadi pertanyaanku tadi perasaan yang tersisa apa ketika ingat kejadian itu? Misalnya ada lagi ngomong nih, terus orangnya kayak ya, kayak kita zoom misalnya. Ada saya pas giliran saya ngomong. sebelum kasih contoh, periksa di yang tadi perasaannya dulu. Kalau misalkan dia Masih kesel. tiba-tiba bawa muka, oke kesel ya? Masih kesel. Oke, karena dia Nggak menghargai kan jadinya. kalau tadi mau langsung explanation soalnya. Nah ini exit namanya. Jadi itu pointersnya lagi. Jadi kalau misalkan tadi masih kesel, Masih lah. nggak menghargai gitu ya. Nah ini benar, ini perasaan. Jadi kalau kita telusurinnya lebih ke arah rasa, physiological. Nah jadi kesel karena nggak dihargai. Kalau nggak dihargai, apa yang bikin saya kesel? Yang merasa dibuang lah. Ya buat apa kita ketemu atau diminta waktu untuk ngomong gitu. Oke. Kalau Anda tidak mau mendengarkan. Oke, abandon gitu ya. Pernah ngerasa ditinggalin? Saya yang ingat sekali sampai sekarang tuh waktu saya firstborn kan, laki-laki. Oke. Wah, saya 3 tahun pertama itu saya rasa Kayak raja. saya kayak raja kayak apa. Dimanjain semuanya kita. Terus lahirlah adik saya. Ya. Cantik kayak boneka Jepang kayak apa. Itu benar-benar saya rasa dibuang sehingga saya menjadi anak yang bandel.
Karena untuk menarik attention. Ah, Yang dulu saya sudah dapatkan. Oke. Gitu. Ini gara-gara lu lahir nih. Terus saya isengin dia lah, apa, bikin dia nangis, apa, makin saya jadi di abandon kan. Oh, Karena iya. dianggap anak nakal. Dan saya cravingnya sampai sekarang. Anehnya itu. Oke. Nah, saya ingat satu foto. Saya lagi berdiri minum Coca-Cola. Heeh. Mama saya cium pipi saya. Oke. Itu di capture. Oke. Dan dengan pandangan yang wah pokoknya you are my everything gitulah, gitu kan. Oke. Itu Langsung memorinya langsung inget tuh, berkesan ya. berkesan. Oke. Perasaannya apa? Senang? Bahagia? Oh seneng banget itu kan, dan craving hal itu sampai sekarang. Oke. Oke. Ya, yang creating trauma kita memang bukan cuman pain, tapi juga Iya. joy. Ya, overjoy. Makanya tadi kalau dilihat ya atas aku ada pointersnya, overjoy. Ya, jadi Karena terus. pernah ngalamin kan selama 3 tahun itu, anehnya itu berasa gitu. Iya. Oke, so ini perlu kita rilis juga supaya nggak jadi beban, kita jadi nggak crave. Karena kalau nggak kita jadi pain malah. Jadi overjoy itu dia damaging ke tubuh kita, dia backfire jadi pain. Karena nggak pernah merasakan lagi. Iya, nggak pernah gitu ngerasain ya. lagi. So Mama cium pipi, you are my everything. Ketika ingat lagi, masih ada bebannya gak? Enggak sih, Aman? aman. Oke. Tadi kamu ngerasa abandon, apa yang kamu rasain sekarang? Ya udah enggak. Udah gak ada? Udah nggak ada. Oke, lucu ya. Jadi ini Lucu, painnya, joy-nya tuh di bawah yang justru creating pain kan. Malah itu ya, Iya. malah overjoy ya. Ya mungkin kalau kita ngeliat di sini kan kayak, oh ini dulu nggak dapet attention nih gitu kan. Ini kelihatannya kayak beban kita nih di sini nih. Padahal bukan yang dirilisnya joy gitu kan, tapi yang ininya ikutan beres. Dikira pain nggak tahu overjoy gitu ya. Iya. Jadi justru gara-gara joy dulunya yang berdiri minum Coca-Cola ini yang justru Itu bener loh, itu pas ngeliat kayak gitu. berkesan banget. Wah, iya. Tadi kesel, marah, emosian, masih kalau misalkan lagi ngomong terus dia tiba-tiba nggak memperhatikan. Kalau sekarang yang dirasain apa? Nggak peduli. Nggak pusing. Pusing lah. Oke ya. Oke. Nah jadi kayak tadi aku setiap kali klien mau cerita, aku akan biasanya potong dulu. Kalau misalkan dia memang ceritanya di level psikologis, jadi balik lagi aku akan telusurinnya di Iya. fisiologisnya. Oke ya. Itu satu hal yang baru atau pernah ditemukan ternyata akar masalahnya adalah overjoy. Oh, itu banyak banget. Banyak, ya. Jadi semua session itu rata-rata orang lain akan ngelihat cuman traumatic pattern itu lewat hal Pain, yang pain. ya. Tapi kalau aku selalu terusurin banyak sekali justru joy. Lucu memang. Iya. Sesuatu yang kita anggap baik ternyata Malah jadi beban. Iya. Malah yang nyakitin kita gitu. Tapi kalau itu dirilis ya udah jadi kayak fun aja gitu. Jadi sesuatu yang tadinya beban malah jadi biasa aja. Oke, apa yang dirasain? Dendam? Jadi saya punya prinsip, dia cuek berarti dia nggak mengerti kalau diperhatikan. Dia harus caranya dengan Bahasanya yang sama. dicuekin lagi biar dia tahu rasanya seperti apa. Begitu juga dengan hal yang baik. Ada atasan yang memperhatikan saya dengan baik, saya akan balas Dengan bahasa yang baik juga. 2 kali lebih baik. Oke. Yang bermasalah adalah yang buruk saya balas 2 kali lebih buruk. Itu masalahnya kan. Sebenarnya baik kalau baik dibalas dengan 2 kali lebih baik itu juga itu masalah juga. Aku juga dulu punya pattern kayak gini. Aku harus lebih baik sama orang yang baik sama aku. Akhirnya jadi aku takut kalau orang baik ke aku. Karena nggak Takut semua nggak bisa balas. Iya, semua orang baik nggak bisa balas. Sedangkan yang baik ke aku sangat banyak. Akhirnya malah aku nggak berani. Jadi beban ya. Iya, jadi beban aku jadi nggak terima kebaikan orang. Nah ini mesti kita break juga supaya kita bisa terima semua kebaikannya orang lain. Karena kalau nggak just simple yang kayak, Pak saya bantu bawain angkat tasnya ya di hotel. Aku angkat sendiri semua. Aku nggak mau nyusahin orang, nggak mau ini. Pokoknya kalau ada yang mau bantuin, misalkan kayak timku mau bantuin, aku nggak mau
aku yang mesti bawa sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak akhirnya menghambat aku untuk orang lain berkontribusi. Ketika di sekeliling mau kasih apa-apa, malah aku jadi hold back. Udah deh, lu orang jangan bantuin gue, karena nanti gue bingung deh gimana. Kayak gitu. Ada contoh yang terakhir nih, currently gitu ya. Jadi saya punya tetangga itu anjingnya menggonggong tidak pada tempatnya. Saya berusaha dengan cara yang beradab, Ya. WA misalnya Kasih tahu atau RT, pelan-pelan. RW itu dari November nggak ditanggepin. Tiba-tiba saya punya pemikiran dan tindakan, saya ambil galah, saya pukul itu tempatnya, berusaha pukul anjingnya, yang punyanya nongol. Saya marah di situ, saya teriak-teriak, karena bagi saya ini udah mengganggu. Saya sudah melakukan hal yang baik, tidak didengar, yang beradab tidak didengar, yang pada tempatnya tidak dengar. Saya marah, maki-maki, tiba-tiba berhasil. Oke, jadi Seminggu ini tambah mengkonfirmasi tambah bahasa yang sama. mengkonfirmasi. Kalau kasar harus bahasa yang kasar, karena dia sudah ada tetangga yang protes di depannya, dia pindahin ke atas, ke belakang yang kena kan. Jadi tetangga saya yang belakang yang kena jadinya, karena akibat protes warga yang di depan. Oke, so yuk mari kita rilis di sini. Coba dicek lagi apa yang dirasain. Kalau ingat lagi kejadian itu. Jadi lucu. Oke. Kalau ingat lagi yang kemarin mungkin tetangga nggak selalu dengerin apa yang kamu sampaikan, anjingnya masih terus gonggong-gonggong. Yang kamu rasain apa? Ya aman sih. Oke, bukan berarti kamu nggak boleh marah ya. Di waktu tertentu kamu mau ya silakan. Tapi jangan sampai itu jadi terus-terusan karena otomatis. Betul. Ya nanti juga efeknya kan ke kesehatan. Betul. Ya jadi kalau misalkan emang bisa milih, kalau emang ya bisa ada cara lain yang mungkin lebih lama, nggak terlalu efisien, tapi mungkin lebih beradab. Gitu ya. Nah sekarang tadi itu udah beres. Nah kita bisa mulai menelusuri yang tadi, membentuk karakter yang menyenangkan tidak semudah itu. Tadi pengen jadi karakter yang lebih baik, menyenangkan, merasa selama ini tidak menyenangkan. Ketika ingat ini lagi, apa yang dirasain? Masih ada, itu masih ada. Itu yang mananya yang ada? Yang Tidak semudah itu. Oke, kalau nggak mudah emang kenapa? Jadi usaha selama ini ya tidak sia-sia jadinya kan. Kapan kamu pernah melakukan sesuatu yang sia-sia? Saya ingat banget SMA sih. Oh, SMA. Nah, itu saya jarang memiliki teman kan. Jadi ada satu teman yang laki-laki yang pokoknya dia mungkin seneng bergaul sama saya. Saya juga berusaha untuk ya at least ada temen lah. Yang lain temannya banyak, masa saya sendiri aja gitu kan. Saya ngobrol apa sama dia. Saya ingat terakhirnya itu saya melakukan hal yang mungkin bagi dia tuh tidak menyenangkan, misalnya ngebully atau apa. Dia langsung tinggalin. Oke, ketika ditinggalin gitu? Ya saya itu berarti yang saya sudah usaha untuk berbaik sama dia sekian banyak, di ujungnya saya ada mungkin bully atau apa namanya bercanda itu ya. Ditinggalkan. Yang hal-hal yang baik yang saya lakukan itu kan, itu sia-sia jadinya hilang. Jadi kayak panas tahun hilang karena hujan sehari itu. Dan itu membekas. Temenan lama, terus dia ngilang gitu aja gara-gara dibully sebentar. Apa yang dirasain? Ya nggak ada rasa lagi. Aman? Aman. Takut gagal, sia-sia. Sekarang telusurin gagal. Waktu itu gagal masuk SMP Canisius. Gara-gara IQ-nya kurang. Itu kenapa? Karena saya sakit flu. Jadi pusing. Nah, saya melihat adalah pandangan papa saya. Ya,
126, sementara itunya 129 IQ. Ah, Saya requirement. tahu saya flu nih, pusing, Jen itu lagi pusing. Ya. Oke. Itu pandangannya langsung kayak, ya sudahlah. Kayak Saya kecewa banget dia. Dan ketika ingat itu perasaannya, Ya karena sudah mengecewakan Pak, sedih karena sudah mengecewakan Papa. Ya. mengecewakan papa. Oke. Coba dicek lagi apa yang dirasain. Iya, aman lah. Udah aman? Oke. Tadi gagal sia-sia, kalau berulang kesel, nanti ada takut trauma lagi, nggak semudah itu merubah karakter. Apa yang dirasain? Ringan sekarang. Udah. Melihat itu ada satu hal yang mungkin lebih optimis. Jadi nggak ada bebannya atau udah nol belum bebannya? Udah nol, Kayak kalau udah nol tuh kayak ya udah santai aja. santai aja. Ya mungkin ya perfect, mungkin susah ya. Susah, Cuman ya. buat just kita coba jalanin aja, siapa tahu emang udah lebih baik kan, kita nggak tahu Iya. ya. Jadi nggak usah set standarnya kayak harus sempurna perfectly. Iya. Aku nggak ada kesenggol apa sama sekali gitu. Nanti kalau misalkan pulang terus ada meletup dikit, ya udah nggak apa-apa lah. Dari dulu juga meletup terus misalnya. Nggak ngaruh juga gitu. Iya, Kitanya nggak kesel ngaruh. ngaruh juga. Iya. Dulu tuh kemarin ada klien tuh lucu kan, dia datang gini, dia udah selingkuh 3 tahun. Terus pas ketemu aku bantu rilis kan, terus dia bilang gini, besoknya aku mau ketemu lagi sama orang ini, gimana? Nanti aku takut bobo lagi sama dia. Terus aku bilang ya udah bobo lagi aja. Loh kok gitu coach, kata dia. Ya nggak apa-apa lah, dari 3 tahun kamu bobo sama dia udah nggak tahu berapa kali gitu kan. Nambah 1 ya, ibarat udah masuk neraka ya sekalian kadung gitu. Nah tapi habis dari situ ternyata pas lagi dia hubungan lagi sama orangnya clean gitu, nggak, dia bilang kok aku mati rasa ya sama dia, kayak nggak jadi hamba rasanya, nggak kayak dulu gitu. Awalnya kayak passionate banget, tiba-tiba jadi biasa aja. Ya abis itu ya udah dia udah santai, terus ya udah kita rilis lagi yang lain gitu, ya udah beresin abisin semua sampai selesai gitu. Akhirnya udah sekarang udah kayak putus total gitu kan. Jadi memang ya kadang kalau buat kayak ngerubah sesuatu yang udah jadi habitual banget gitu, kita kasih space aja buat dia berubah. Jangan yang harus kayak 100% nggak boleh ada ininya. Makanya kalau yang datang misalkan mau beresin tentang merokok, ya udah, kalau tadinya setiap hari 1 bungkus misalkan turun jadi 1 batang aja udah new high kan. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jangan kita aim buat perfection yang harus sempurna kayak digital 0 dan 1, hitam dan putih. Nggak apa-apa, ada spektrumnya dulu. Tapi suatu saat nih tujuan aku kan pengen kesini buat yang baik gitu loh. Kayak gitu. So ketika cek lagi di sini, yang diingat lagi apa yang muncul, hubungan dengan mama segala macam. Ya lebih aman sekarang. Aman? Aman. So bagaimana kamu menilai dengan mama yang dulu Tiger Mom? Tidak menyenangkan. Kalau sekarang ngeliat lagi, apa yang diartikan? Ya ini kayak melihat yang tadi, melihat film tapi kayak merasa tidak jadi bagian dari film itu. Oke. Nah itu kan yang Jadi kayak cuman yang nonton aja. Memang itu pengalamanku yang terjadi seperti itu ya. Ya sudah. kayaknya pemerannya bukan gue deh gitu. Iya. Tapi ya gimana pun juga, justru karena mungkin kerinduan akan kasih sayang mama sebenarnya, kalau dari tadi yang jadi salah satu tema besar ya kan, overjoy-nya di situ. Ketika dulu mama benar-benar care, kayak sayang, yang cium pipi tadi, yang di foto minum Coca-Cola itu kan, dirindukan banget sebenarnya. Akhirnya jadi creating pain-nya. So aman? Aman. Nggak ada beban lagi so far? Iya. Oke, so secara keseluruhan apa yang kamu rasakan sekarang? Ya ringan sekali. Dan- Beda ceritanya, jadi nggak ada bawaan emosi kan. Jadi. Iya, kalau tadi awalnya kayaknya intens banget gitu, baru cerita aja udah langsung ke bawah apa perasaannya kan. Ya kayak gitu. Ya bersyukur banget karena masih dikasih ada kesempatan. Korionya juga langsung gitu. Wah, ini sign dari Tuhan, divine sign gitu. Iya.
Mungkin emang waktunya ya. Ya tadi itu kan simple Dijawab gitu kan, banyak. smooth gitu kan. Ya. Oke. Nggak ada masalah, perjalanan kemari, waktu juga oke gitu kan. Oke. Dan bagaimana kamu memandang orang-orang di sekelilingmu sekarang? Ya mungkin aja ada yang akan mendengarkan, mungkin juga ada yang mungkin mengabaikan. Apa yang pandangan kamu sekarang terhadap mereka? Ya paling melihat, nah ini dulu yang bikin saya kesel gitu kan. Seperti ini yang bikin saya kesel, sekarang nggak lagi. Oke. Ya lumayan ya, dari 1 jam tadi kita bisa beresin 6 titik utamanya nih. Nah jadi memang kalau kadang kita ngelihat permasalahan kita kayak yang di atas nih di permukaan, loh kok aku jadi Iya. susah, kenapa mau bergaul sama orang, ngobrol, kalau misalkan salah dikit aku jadi gampang Betul. marah. Tapi sebenarnya di belakangnya itu ada banyak structure yang mempengaruhi gitu. Iya. Ada 6 titik ini nih yang gangguin kita terus di bawah. Makanya begitu ada senggol dikit langsung intens dia. Nah tapi begitu dipecah-pecahin ya udah jadi kayak nggak membebani tubuh Iya, kita lagi kan. benar-benar. Awalnya saya nggak percaya. Tapi Cobain aja gitu ya. coba ya, why not gitu kan, coba. Pas nggak perlu dikasih tahu lagi kan, saya coba ini, Oke. saya langsung lakukan dan ternyata it works sih. Oke. Berarti pas mau coba gara-gara nonton yang kemarin sempet lihat yang Maverick punya juga videonya. Iya, kan ada yang di skip tuh. Saya lihat skipnya bisa berapa menit kan. Ini Oh, iya, something wrong nih. Ini rahasia dapur nih. Justru itu yang dicari kan. Iya, padahal it's that simple ya. Iya, simple. Iya. Saya menemukan nih lebih cepat, efektif, efisien gitu, Pak, dari sudut waktu. Gitu. So ya happy to facilitate. Thank you. Secara keseluruhan apa yang dirasakan? Ya, luar biasa ya. Lebih rilis. Oke. Dan ternyata ada hal-hal yang fundamental yang selama ini salah gitu kan. Kita pikir salah, nggak taunya itu gitu. Oke. Nah, thank So, you. Ya, semoga lebih happy lagi. Thank you. Ya, asik sih ini. 1 jam doang. Mungkin ini jawaban doa juga. So, teman-teman, dari case-nya Pak Sony kita bisa belajar ya. Kalau misalkan ada intensitas emosi tertentu atau ada rules-rules tertentu yang bikin kita jadi berlaku kayak nggak, tanpa kita pikirkan tubuh kita yang reaktif. Ya biasa kalau kayak sering marah ataupun kesel sama orang, yang nggak serta-merta apa yang ada di permukaan aja, tapi bisa jadi ada hal-hal yang di belakangnya yang menyebabkan hal seperti ini. Ya ini banyak banget dibahas di dunia psikologi bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang itu adalah akibat dari apa yang pernah terjadi dulu. Nah kalau Anda belajar psikoanalisa banyak banget teorinya seperti ini. Tapi prakteknya seperti apa? Nah ketika kita ngelihat kayak gini, kita bisa lihat langsung. Oh ya begitu udah diberesin, perubahannya tuh kita bisa lihat terutama dari tadi secara physically ketika di awal mungkin intens banget ketika Pak Sony ceritain, tapi begitu udah beres ya udah kayak bisa senyumnya juga lebih lebar gitu ya, bisa santai kayak gitu. Hopefully dari sini bisa jadi ya lebih baik lagi seperti yang diharapkan, karena balik lagi waktu yang akan menentukan dan exposure-nya. Nanti kalau udah ketemu interaksi lagi sama orang-orang sekeliling, apa yang terjadi? Apa masih ngegas kah? Atau udah jadi pribadi yang lebih asik lagi? Oke, Pak Sony, thank you banget. Thank you. Seneng banget bisa Terima kasih. fasilitasin dan ketemu hari ini. Hopefully makin lebih happy lagi. Sip. Ya, Oke. thank you. See you again semuanya. Bye bye. Lama udah ini apa tense terus gitu, Pak Sony. Ya lama, makanya kena stroke kan. Itu salah satunya gara-gara itu. Aduh. Karena makin berasa tuh kalau Oh iya. langsung Emang ini bagus nggak berubah jadi Hulk kan.